Pekerja China terpaksa konsumsi pakan manusia untuk bertahan hidup. Jalanan dipenuhi penutupan usaha dan kebangkrutan. Sebuah episode yang menggugah pikiran dari saluran YouTube Chinese Vision Times. Mari kita telusuri. Di China saat ini, istilah pakan manusia bukan lagi sindiran, melainkan kenyataan. Cari pakan manusia di Douyin, dan Anda akan menemukan rak-rak penuh bubuk makanan bergizi lengkap. Sementara sebagian orang masih mengidamkan tumisan, jutaan pekerja yang kelelahan diam-diam beralih ke campuran abu-abu hambar ini. Ini adalah cara bertahan hidup dalam satu sendok. Produk ini tampak seperti susu formula bayi. Aduk 60 gram dengan air, tambahkan snack bertekstur renyah, dan itu sudah satu porsi makanan lengkap. Rasanya lebih buruk dari bubuk protein. Tanpa gula, tidak nyaman, tapi mengenyangkan. Dan bagi banyak orang, itu sudah cukup. Dengan lebih dari 20.000 pesanan yang masuk, pakan manusia bukan lagi sekadar lelucon. Ini bukan lagi soal makan dengan baik. Ini soal bisa makan atau tidak. Ruofan, ketika fungsi menggantikan makanan. Sebuah produk baru bernama Ruofan, secara harfiah berarti makanan ringkih, menjadi viral. Sesuai namanya, pakan yang diformulasikan untuk manusia. Diciptakan pada tahun 2015 oleh seorang programmer yang kelelahan karena antrean lift dan sering melewatkan makan siang. Ruofan menggabungkan protein, lemak, dan vitamin menjadi satu bubur minimalis. Tidak perlu memasak, tidak ada cucian piring. Tidak ada waktu terbuang, cukup aduk, teguk, dan lanjutkan. Dan harganya murah, 117 yuan per minggu, hanya sekitar 400 yuan per bulan, sekitar 880.000 rupiah. Dalam iklim upah yang menurun dan kelelahan yang meningkat, ini menjadi populer. Para pekerja telah menyerah pada rasa. Mereka kini makan untuk bertahan hidup, bukan untuk menikmati. Dari makanan cepat saji, pesan antar, hingga makanan siap saji, langkah terakhir, pakan untuk manusia. Kelas pekerja China kini terlalu sibuk untuk makan. Makan siang adalah kemewahan, waktu adalah uang, dan tak ada waktu tersisa. Ruofan sangat cocok dalam ekonomi tekanan tinggi ini, satu suapan di antara shift, satu tegukan di antara tenggat waktu. Gagasannya, makanan adalah bahan bakar, bukan kenikmatan. Di China saat ini, waktu makan adalah waktu mengisi daya, dan kenyataan itu lebih suram dari yang dibayangkan banyak orang. Runtuhnya ekonomi di balik layar. Jutaan orang tidak punya penghasilan dan tidak tahu harus kemana. Tahun lalu, 11,79 juta lulusan perguruan tinggi membanjiri pasar kerja. Tahun ini, 12,22 juta lagi. Hanya sedikit yang mendapat pekerjaan. Bahkan lebih sedikit lagi yang bisa hidup layak. PHK mendadak dari Citibank mengguncang ekonomi, dan bukan hanya nama besar yang terdampak. Di Shanghai, perusahaan-perusahaan diam-diam mulai menyusut. Bisnis-bisnis kecil sekarat, kebangkrutan mengintai seperti kabut asap. Bahkan Xi'an, yang dulunya merupakan magnet budaya, kini sepi saat musim puncak turis. Hotel-hotel ikonik hanya dihargai 100 yuan, sekitar 220.000 rupiah per malam. Orang-orang tidak hanya menganggur, mereka juga berhenti membelanjakan uang. Ada mengatakan tahun 2025 mungkin akan menjadi tahun terbaik dalam dekade berikutnya. Pukul 3 pagi, jalan bawah tanah di Shanghai mulai ramai, bukan oleh lalu lintas, tapi oleh para pekerja yang tidur. Puluhan orang tidur berjejer di lantai beton. Beberapa di dalam tenda, sebagian di tanah kosong. Mereka adalah kurir, buruh migran, pemuda tanpa masa depan. Upah mereka, 9 yuan, sekitar 19.000 rupiah per jam, lebih rendah dari upah yang diperoleh mahasiswa di KFC pada tahun 2010. Saat ini, pabrik mengeksploitasi mahasiswa magang untuk menekan upah lebih rendah lagi. Sungai Kuning mungkin tidak mengalir mundur, tetapi upah jelas menurun. Di pasar-pasar pedesaan, wajah-wajah bercerita banyak. Banyak yang bertahan hidup dengan kurang dari 4.000 yuan per bulan, sekitar 8,7 juta rupiah. Beberapa bahkan hanya dengan beberapa ribu yuan setahun. Anda tak perlu bertanya, cukup melihat. Kemiskinan tergambar pada postur, kulit, dan kesunyian. Negara dengan pengeluaran ekstrim rendah. Sebuah istilah baru menyebar, pengeluaran ekstrim rendah. Di Shanghai, mantan orang kaya kini menukar makanan seharga 200 yuan, sekitar 440.000 rupiah. Dengan kotak makan seharga 12 yuan, sekitar 27.000 rupiah. Bahkan restoran berbintang Michelin kini menjual paket hemat seharga 398 yuan, sekitar 880.000 rupiah. Mengapa? Karena tidak ada lagi yang punya uang. Pada tahun 2024, China mencatat 3 juta penutupan restoran, itu artinya 8.000 per hari. Kedai teh susu membuka 826 waralaba, sepertiganya tutup dalam hitungan bulan. Pandemi memang berat, tetapi 2025 mungkin akan lebih berat lagi. Konsumen lenyap, jalanan sepi,
Toko-toko hanya melayani lansia dan pengangguran. Pekerja magang mulai putus asa. Beberapa terlilit utang hingga 4,8 juta yuan hanya untuk bisa bertahan hidup. Ketika kelas menengah menjadi kaum tersingkirkan. Kenalkan Lu Jixiang, 48 tahun, dari Jiangsu. Dulu pemilik 5 supermarket, sekarang tunawisma. Ia tidak tidur selama berminggu-minggu dan bahkan tidak bisa mendapatkan uang 50 yuan, sekitar 110 ribu rupiah. Kisahnya bukan satu-satunya, kini banyak yang tidur di taman, di bawah jembatan, di pinggir sungai. Makanan mereka, sisa makanan, saus tomat, air keran dari toilet umum. Di Wuhan, pukul 3 pagi, semangkuk bubur 2 yuan adalah makanan termurah di kota itu, dan bagi sebagian orang, satu-satunya pilihan. Di terminal bus Longhua, seorang pria membawa bebek panggang dan kacang untuk temannya yang tunawisma. Mereka makan di bawah lampu jalan, bercerita tentang kehidupan. Tidak lebih, ini bukan kisah tentang makanan. Ini kisah tentang bertahan hidup, tentang martabat yang hilang dalam kemasan sekali pakai, tentang satu generasi yang terlalu lelah untuk mengunyah. Pakan manusia mungkin simbol paling tepat untuk kondisi saat ini, bukan karena orang makan seperti binatang, tapi karena sistem menjadikan itu satu-satunya pilihan.